sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kami banggakan para hadirin wal hadirat sempat hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tak baca kita sebutkan siko-siko namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun pada antum-antum sekalian. Seperti biasa, tak bakal panjang lebar, cuman baca berapa manfaat atau fawaid diambil dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Berhubung ini bulan suci Ramadan, bulan ibaratnya bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semerta-merta mentang ini bulan-bulan ampunan seluruhnya dapat ampunan, tidak. Akan tetapi bagi wong yang galak taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kami akan sedikit membaca daripada bab taubah. Qala ma'rif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmihi fil alamin. Qala ulama berkata at-taubah wajibatun min kulli dzanab. Taubat itu atau kembali kepada Allah atau wong yang datang sama Allah minta ampun sama Allah itu hukumnya apa? Wajib dari setiap dosa apapun. Fa in kanat maksiatun bainal abad wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamiyyin falaha salasata syurut. Jikalau maksiat tersebut, di dalam kitab ini yang mana maksiat tersebut hanya hubungannya dengan hamba dan Allah, dosa ini ada dua di dalam kitab ini. Ada dosa antara makhluk dan Tuhan, ada antara makhluk sesama makhluk. Andai kata dosa ini hubungannya cuma sangkut pautnya sama Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaq bihaqqi adamiyyin, tidak ada sangkut pautnya sama hak-haknya manusia, hak-haknya anak cucu Adam. Falaha salasata syurut, maka syarat taubatnya itu ada tiga. Ahaduha ayyukil anil maksiyah. Yang pertama, hendaknya kalau emang nak taubat dari dosa yang bersangkut paut sama Allah Subhanahu wa taala, hendak ayyukil anil maksiyah, hendaknya dia benar-benar berhenti atau ninggalkan gawe maksiatnya tadi. Contoh misalkan apa yang dosa yang hanya sangkut paut sama Allah, seperti maaf tak salat misalnya. Nah, itu sama Allah cuman. Maka kalau benar-benar nak taubat dari dosa meninggalkan sholat, maka berhenti terlebih dahulu dari gawen meninggalkan sholat. Percuma ngomong aku nak taubat sama Allah SWT aku meninggalkan sholat, tapi gawen meninggalkan sholat masih misalnya. Maka apa? Maka taubatnya percuma. Yang pertama apa dia harus meninggalkan gawean tadi dulu. Wasani ayat ma'ala filiyah, tidak cukup sampai di situ. Kebanyakan zaman sekarang ini maksiat dibesak-besakkan, dibangga-banggakan. Aku tadi habis ngocowong misalnya. Aku tadi kau puasa misalnya. Lemah nian. Aku nak tak puasa misalnya. Sombong dengan tak puasanya. Maka syarat yang kedua, andai kata nak taubat dari dosa tadi, apa dia? Ayanda ma'ala fi'liha, nyesel dengan gawean tadi, harus benar-benarnya nyesel. Ulama berpendapat di sini. Nyesel di sini bukan dalam artian nyesel gara-gara efek samping dari dosa yang kita lakukan, bukan. Misalnya maaf ngomong kita sarik, maling misalnya, maaf ngomong. Kita ngambil barang wong misalnya, ketahuan oleh wong, dipelisi ke wong, masuk penjara. Kita nyesel gara-gara masuk penjaranya itu salah, bukan nyesel yang semacam itu. Akan tapi nyesel yang dimaksud apa? Hendaklah nyesel karena apa? Melanggar Allah, takut sama Allah, takut tak diredoi Allah, bukan nyesel gara-gara efek samping dari gawean maksiat tadi. Wasalis yang ketiga, ayat zima alla yauda ilaiha abadan. Yang ketiga, hendaklah dia benar-benar memantapkan hati dia untuk tidak bakal kembali lagi atau tidak bakal terjerumus lagi ke dosa yang sudah dia gawekan tadi. Fa in fuqida ahadus salasa, andai kata sikok be gugur dari ketiga-tiga ini, lantas taubatuhu, tidak dikatakan orang itu bertaubat atau tidak sah taubatnya. Jadi kalau dosa antara makhluk dengan khalik, syaratnya tiga, Bu, Pak. Apa? Yang pertama, benar-benar berhenti dari gawean dosa tadi. Yang kedua, nyesel. Dan yang ketiga apa? Tidak bakal balik lagi ke dosa tadi. Andai kata sikok beh tidak terlaksana daripada yang ketiga-tiga ini, tidak dikatakan sah taubatnya. Terus wa in kanat maksiatun tata'allaqu bi adamiyyin, andai kata dosa tersebut berkaitan sama hak-haknya manusia. Kaget bakal disebutkan contohnya apa-apa baik. Fasyuruhu tuha arba'atun, maka syarat taubatnya nambah sikok.
menjadi empat. Hadhihi salasah. Yang ketiga tadi sudah kita bahas. Sudah yang ketiga tadi tidak usah diulangi lagi, sudah kita bahas. Kita punya dosa nih sama kawan kita nih, kaget bakal disebutkan dosa-dosanya seperti apa. Syarat taubatnya ada 4, nambah siko. Yang ketiga tadi tetap harus kita gawe kan, nambah siko. Apa dia? Wa ayyabra'an min haqqi sahibi. Hendaklah dia tadi melepas, apa dia? Yabra' sini melepas min haqqi sahibiha, melepas daripada hak-hak yang dia kucak tadi. Ibaratnya selesai dulu hubungan sama yang bersangkut paut tadi. Contoh apa? Fa'in kanat malan, contohnya seperti harto. Bu ini. Pak, seperti harto misalnya. Au nahwihi raddahu ilaih, maaf umum kita mungkin ngambil barang dia. Tidak ngambil barang dia tanpa izin, sudah jelas ya misalnya. Kalau nak taubat dari dosa tadi, maka apa? Syarat yang pertama apa dia? Balikkan dulu. Balikkan harta yang kita ambil tadi. Wa in kana hadda qadfin. Nah, contoh yang lain juga seperti apa? Di hadda qadfin ini menuduh wong zina. Intinya berupa dosa tuduhan. Wa nahwuhu atau yang selainnya. Contoh nih misalnya maaf ngomong. Ada menuduh misalnya si anu ada melakukan zina misalnya. Itu kan dosa otomatis, nuduh yang belum jelas misalnya. Cara taubatnya apa dia? Dijelaskan dalam kitab ini, maka minhu au talaba afwa. Hendaklah dia tadi apa? Mencabut dulu tuduhan dia tadi. Oh maaf, aku tadi salah ngomong misalnya. Oh maaf, aku salah informasi, bukan dia. Dan terus yang langkah kedua apa dia? Au talaba afwa, minta maaf sama wong yang bersangkutan. Wa in kanat ghibatan, andai kata dosanya berupa gibah, ngomongi wong dari belakang, istahallahu, juga minta halal sama wong yang kita gibah. Jadi itu tadi Bu, Pak Jadi kalau yang bersangkut sama manusia ini agak ribet. Agak ribet. Kalau sama Allah cukup kita taubat sama Allah, berhenti dari maksiat tadi, nyesel dan tak bakal balik lagi ke maksiat tadi. Insya Allah bakal Allah terimanya. Allah terima taubat kita. Akan tetapi andai kata dosanya sangkut paut sama manusia, Allah tidak bakal ngampunkan dosa tersebut, melainkan wong yang kita zalimi tadi atau wong yang kita lakukan kejahatan terhadap dirinya tadi tidak mengikhlaskan atau tidak kita minta ridho. Oleh karena itu apa dia? Minta ridho dulu wong yang bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Seluruh kata-kata yang benar itu datang dari Allah, seluruh kata-kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Kepada Allah kita semua mohon ampun, kepada kalian semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.